Udah aja kosong. Seluruh keinginan cuma ada di sini. Ya, manusia. Jadi membuat manusia dan Tuhan itu nyata ya di sini, bukan di dalam. Karena nanti semua di dalam sini itu kita pinjamkan. Ini kan sewa nih, kita sewain lagi. Ya Allah, mana? Ketika dicek sama orang, oh nggak punya itu orang, oh nggak punya ini, oh nggak punya itu. Sudah benar-benar polosan. Tapi di sini ya ada. Nah, kalau misalkan kita sudah nggak punya keinginan, kumaha? Ya, selamat malam teman-teman. Teman-teman ya. Suaranya aman Bu Marin? Masih kepleset lagi nih. Kan kita memfasilitasi orang-orang terdekat. Ingin apa? Itu dia, itu dia, itu dia. Tes. Jangan terlalu. Saya berbisik. Kayak misalkan nanti ada. Saya emang sudah nggak ingin apa-apa. Sudah yang penting akhir. Dan masih ada. Tapi teman-teman juga jangan jadi sudah saya alhamdulillah bersyukur sudah dapat ini karena saya nggak butuh apa ikutin alur aja pengaturan nggak salah kayak gitu. Kita balik lagi ke hitam dan satu lagi. Ada gini. Selamat malam teman-teman. Bu Laksmi, Bu Mariam, dan teman-teman yang lain. Bu Upi, Bu Ucup sudah gabung ya. Dan teman-teman yang lain yang sudah biasa ikut online ataupun yang baru bergabung. Mohon maaf nih, saya baru berani buka suara. Tadi sambil mendengarkan. Bu Laksmi ya, bukan Bu Laksmi. Mohon maaf nih, baru bisa live di jam 9:30. Belum ketemu. Jadi kita live deh. Jadi nggak bisa ngomong bisik-bisik lagi ya. Oh gitu ya? Enggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah rezekinya teman-teman yang nunggu live ya. Tadinya kita nggak live katanya. Tapi ada yang japri saya juga sih sebetulnya malam ini apakah live atau tidak. Malam ini diawali dengan perbincangan soal masih ada di antara kita yang banyak pikir, termasuk juga soal makan. Ini makan nggak ya? Atau ya hal-hal yang kayak gitu-gitulah. Dibongkar sama Kang Iman. Tetap itu hanya sekedar pengantar teman-teman. Saya juga nggak tahu ini live malam ini mau bahas apa. Biasanya kita live seharusnya memang bukan seharusnya. Kalau berdasarkan yang sudah berlangsung malam Jumat itu biasanya kita ngaji miskat ya. Kemarin di pending dulu karena persiapan menuju NPT di Jogja.
Dan sekarang NPT di Jogja sudah sedang dalam treatment lanjutan karena sudah dilaksanakan. Tetapi karena ada satu dan lain hal, insya Allah miskat akan dilanjutkan di awal bulan Juli, teman-teman. Tetapi bukan berarti bahwa live di malam ini juga tanpa bahasan, karena memang sebelumnya sebelum ngaji kitab juga live ini juga sebetulnya bahasan-bahasan yang pada awalnya tanpa menggunakan kitab, apalagi dulu kita dikenalkan bahwa di saung ini nggak ada kitab. Baru tahun ini ya sejarah tahun ini kita diizinkan untuk buka kitab, meskipun kitabnya kitab digital, sama saja kitab digital atau tidak. Baik teman-teman, saya juga tidak ingin menerka-nerka. Ini bahasan malam ini soal apa, yang jelas pasti ada kaitan dengan apa yang terjadi di atau didapati sama teman-teman di perjalanannya sewang-sewang masing-masing sewang-sewang masing-masing. Kuncinya tinggal temukan clue. Boleh jadi yang dibahas si A, padahal itu sedang membahas yang dibahas dia, yang sebetulnya sedang ditarget adalah engkau. Tinggal melek Numawi tek yang nunutan pemintia sama. Sediakan kopinya, pokoknya segera disenget, dibakar. Kalau ada yang lagi berhadapan dengan rokok. Kita tidak akan menunggu teman-teman yang lain bergabung, karena ini seharusnya sudah berjalan dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Live malam ini 19 Juni 2025. Mohon maaf ya, tanggalnya disebutkan untuk dokumentasi saja. Kita mulai teman-teman. Dan kita langsung ke aja saja ya kameranya teman-teman. Nanti yang lama kamera ke saya di akhir lah. Soalnya Bang apa itu? Iya. Tukar Mas. Boleh. Siap, makasih. Baik. Teman-teman, adanya NPT berawal dari hikam. Ya. Dan adanya hikam saya juga lupa. Dulu itu awal mulanya kayak gimana? Sama teman-teman kan kita cuman adu bako aja kan ya. Adu bako, ngopi, ngerokok, ngalor ngidul udah gitu. Nah, NPT itu adalah nanti tata cara teman-teman bersuluk, berperilaku, dan itu hubungannya nanti dengan bagaimana penataan ruh, penataan jiwa, dan penataan hal-hal yang lain. Sedangkan kalau miskat itu benar-benar masalah nanti kalau di NPT adalah teknikalnya. Teman-teman harus belajar cahaya. Nah, cahaya itu kan kalau di Islam sebetulnya dispesifikkan. Cahaya itu nanti apa-apa-apa. Nah, dikenal secara universal itu nanti istilahnya apa-apa-apa. Gitu ya. Ada tempatnya air, ember bisa ya. Terus lebih kecil, cangkir bisa. Gelas bisa. Mangkok bisa. Nah, itu. Istilah-istilah itu nanti yang ada dalam tubuh yang kita pahami. Dan itu sudah diperkenalkan di lewat NPT. Gitu. Nah, antara kajian miskat dan hikam ini saling keterkaitan. Nanti ketika sudah selesai miskat, teman-teman kapan nanti mulai harus ngebedah yang namanya Riyadus Shalihin.
Gitu. Jadi nanti misalkan Senin kita hikam, malam Jumat kita bahas Riyadhus Shalihin untuk memperkuat gitu. Oke ya. Nah, karena ini itu sebetulnya ya nggak wajib sih gitu. Teman-teman cukup pelatihan saja ya cukup, monggo gitu. Tapi kalau misalkan mau untuk lebih dalam memahami tentang NPT biar cepat itu lewat kitab-kitab itu ya. Nah, kitab ini nantinya akan mulai berjalan secara, kalau untuk miskat berarti bulan depan ya, karena kita biar nggak kepegat lagi, kepegatnya apa ya, biar nggak kepotong lagi, karena malam Jumat besok itu 1 Muharram. Jadi tidak ada, kalau tidak ada live yang, kalau misalkan sekarang itu diobrolin tentang miskat, besok kepotong lagi, nanti lupa lagi gitu. Nah, sebetulnya Kang Iman yang bongkar-bongkar loh. Saya itu cuman tadi tuh ngomong secara ngalor ngidul aja dengan teman-teman tentang progresnya. Tapi ya karena ini dibuka sama Kang Iman, ya saya buka juga beberapa hal gitu ya. Salah satunya, apa sih yang harus dilakukan pasca teman-teman melakukan NPT Jogja? Salah satunya berarti sudah mulai berpuasa. Puasa dalam artian boleh Daud, boleh. Puasa tiap hari boleh, kecuali hari Tasr. Gitu ya. Atau teman-teman melakukan intermittent 48 jam. Nah, ini yang tantangannya kan intermittent 48 jam itu bukan seperti IF yang standar yang teman-teman pahami saat ini. Nggak makan sama sekali selama 48 jam atau 3 hari. Bukan itu. Intermittent 48 jam itu seperti yang dilakukan sama seorang dewa. Dewa Hermes. Dewa Hermes itu salah satu keturunan dari Zeus. Gitu. Kalau dalam Islam, Dewa Hermes itu Idris. Gitu. Selama ini kan kita taunya dewa-dewa. Gitu. Nah, Dewa Hermes itu adalah dewa utusan dari para dewa. Nah, Nabi Idris itu ke-6 ya, apa ke-5 dari Nabi Adam. Adam, Sis, terus Sis, lupa lagi ya. Nabi Idris itu anaknya Yared. Yared. Ada yang ngomong Yarin. Ada yang ngomongnya Yazid. Gitu. Yazid itu anaknya Mahalela. Mahadewa. Kalau di bahasa agama yang lain, Mahadewa, Shiva. Gitu. Oke. Mahalela itu anaknya masih ingat? Dulu 2000 berapa ya? Saya ngomong. Saya belum pernah dengar. 2000 sebelum kita solo. Kita bahas itu. Bahkan Nabi Idris itu nama Cinanya juga ada. Xiaoyan atau Lindong. Bigog ya, sudah lupa, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nah, itu nanti anaknya dari Nabi Adam ke Sis, itu nanti ada yang namanya, Nabi Sis punya anak namanya Enos. Enos itu punya anak namanya Kinan. Gitu. Kinan punya anak namanya Mahalela.
Mahalela punya anak namanya Idris. Bukan, Yared. Yared baru kemudian Idris. Nah gitu loh. Estafet. Kita mengenal bahwasanya Nabi Sis itu kan bapak ilmu pengetahuan, bapak teknologi. Tapi Nabi yang paling cerdas adalah Nabi Idris, atau yang dikenal sebagai di Yunani itu, di Olympus itu namanya Hermes. Hermes itu spesial, karena dia itu saking pinternya membuat segala hal, pencatatan apapun. Bahkan olahraga pun juga diciptain sama dia. Oke. Nah, karena kecemburuan oleh dewa-dewa yang lain, jadi teman-teman mulai harus kenal dengan istilah. Kita keluar dulu ya dari konteks Islam. Sampai pencatatan tentang Hawa dan Adam pun sebetulnya yang diceritakan oleh teman-teman tentang Hawa dan Adam itu lebih banyak sebetulnya itu pencatatan yang ada di Tanak, kitab Tanak. Kitab Tanak itu dulu itu dipakai Yahudi zaman awal. Habis itu Yahudi sekarang itu lebih banyak pakai Biblis. Tanak digeser ke orang-orang Kristen. Dari cerita itu akhirnya diserap oleh umat Muslim tentang Hawa. Cerita-cerita di surga itu kan lebih banyak kita itu sebetulnya mengkaji lewat Tanak. Bukan saya, tapi kebanyakan orang. Realitanya kitab sejarah dari Nabi, sejarah Adam dan Hawa itu yang asli itu lebih banyak masih tersusun dalam manuskrip kuno. Gitu. Tapi nggak usah dibahas loh. Sekarang itu kita nggak ngebahas itu. Kita cuma ngomong tentang hermetik. Di hermetik saya mulai di Pangandaran dengan teori hermetisme. Berarti kan sebetulnya ini kita nggak ngebahas dewa, tapi ya karena kepercayaan kita adalah nabi, oke? Nabi Idris. Nah, nabi yang selalu kemudian sampai pingin kakek buyut itu namanya Sis, begitu hebatnya. Tapi kok simpang siur ke sana, simpang siur ke sini, dan beliau sudah tidak bisa melihat surga. Beliau juga tidak bisa melihat tingkatan-tingkatan langit. Langit dulu transparan. Okay. Zaman Nabi Idris tidak ada. Ya, ngeblok aja. Bahkan dimensi jin juga sudah berbeda. Bahkan dimensi ruh orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, maka dari situ dia melakukan pencatatan, penggalian sampai akhirnya mendapatkan satu bahasanya di sini tuh wangsit ya. Beliau puasa tiap hari. Nah, puasa tiap harinya itu jangan berpikir itu dari Nabi Idris itu kan beliau itu berpuasa dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi beliau beribadah. Nah, seseorang berpikir bahwa ibadah itu ya sholat toh. Bahkan puasa pun Nabi Idris itu dibilang ya nggak makan. Padahal tata cara Nabi Idris untuk berpuasa itu bukan dengan tidak makan. Seperti yang kita lakukan. Nabi Idris biasanya makannya itu 3-4 hari sekali. Makan besar, makan biasa. Kalau seolah-olah itu buka puasa. Tapi sehari-hari beliau tidak makan. Kecuali memang mengkondisikan ketika memang benar-benar dia itu lapar. Tapi bukan salatri ya. Oke. Sungguh keterlaluan kalau mikirnya nanti, oh berarti
Kalau saya baru start puasa 6 jam udah lapar, eta mah bukan lapar, tapi kebiasaan. Oke. Padahal kan harusnya itu sel-sel tubuhmu yang sudah rusak itu dimakan sama sel-sel baik kan. Jadi aturan awal adalah 12 jam pertama ya Anda nggak usah makan apa-apa. Kesananya 13, 14, 15, 1 sampai 18 jam kira-kira Anda ketika sudah lapar makan sedikit saja, bukan karbo. Yo nyemil atau apa gitu loh, makan apa seadanya. Bukan dengan kadar yang sampai misalkan kalau di berat ditimbang itu sampai 500 gram. Enggak. Cuman hanya untuk memfasilitasi jiwa-jiwa dalam diri yang ngomong, aku udah gak kuat. Cuman makan kayak gitu. Udah, misalkan telur ceplok 1, cukup ya sudah. Gitu. Tapi mah, boleh nggak Pak? Misalkan nanti ibu-ibu pada nanya, boleh nggak telur ceploknya itu dicampur sambal, dikasih bawang, kasih ini? Ya boleh, boleh. Gitu. Asal jangan kenyang. Hanya makan untuk memfasilitasi nafsu. Gitu loh. Semakin banyak makanan primitif yang masuk, semakin bahasa kita dantian di sini. Ini kan alam kekacauan, ya, atau RNA, DNA leluhur ini ada di sini. Biar ini kebuka, semakin kan di Jogja kemarin itu kan pembukaan ini dibuka. Ketika dibuka, ketika engkau makan kenyang, nutup gitu. Nanti kebuka lagi jam 10. Jam 10 malam. Kebuka. Salatri kita, kerwek. Jangan makan. Jangan makan berlebihan. Udah apa adanya yang ada dimakan, udah selesai. Ya kalau bisa ya nggak usah gitu. Kalau emang kuat, tidur aja gitu. Nanti kebuka lagi, ketutup kan itu. Ketika Anda makan, kebuka lagi nanti jam 6 pagi. Anda makan nih. Nanti kebuka lagi jam 10. Oke, di situ. Buka tutupnya portal dantian yang bawah itu sehari cuma 3 jam. Sehari cuma 3 waktu saja. Jadi gunakan, pinter-pinter. Berarti, saya kalau mau makan nih berarti ya sebelum jam 10 malam. Gitu. Boleh. Secara kesehatan salah Pak? Ya terserah. Gitu. Mau pakai metodologi kedokteran barat atau pakai patokan Islam. Gitu. Sebelum jam 10 malam. Ya makanya jangan banyak-banyak. Gitu. Karena kita nanti makan biasa itu per 3 hari atau 4 hari. Gitu. Misalkan kita makan kayak gini, apa yang namanya? Donat kecil. Makan. Udah. Nggak kenyang. Yaudah, emang bukan untuk kenyang kok. Oke? Dari situ, ketika dantian itu sering terbuka, energi ini akan mengalir ke meridian. Ya, kalau bahasanya di Avasin itu sungai. Sungai-sungai dalam tubuh itu ada. Pemikirannya kayak gini. Teman-teman tuh belajar memahami bahwasanya semua hal di dunia ini, di alam semesta ini adalah perwujudan dari Tuhan sendiri. Kebayang, misal, ternyata bumi itu ada di sini. Misalkan kita nggak suul adab. Kita nggak
ngomong ngaco. Seumpama kita ilustrasikan Tuhan itu seperti manusia, kita itu hanya satu titik yang ada di otak, dan bumi-bumi lain tersebar seperti ini di seluruh tubuh. Ingat, jantung dalam diri kita kan nggak cuma satu. Ada jantung yang lain? Ada. Di mana? Ada yang ngomong pantat, ada yang ngomong paha, ada yang ngomong betis, dan lain. Cari sendiri sama teman-teman. Berarti kan bumi-bumi yang lain juga ada. Nah, dalam tubuh kita sendiri, kita selesaikan. Kita geser Allah. Kita geser tubuh kita. Sekarang kita bahas tubuh kita. Dalam tubuh kita ada semesta kan? Dan banyak juga yang kemudian makhluk-makhluk ini yang kemudian ya seperti kayak bumi. Dia ada di bumi 1, bumi 2, bumi 3. Dan mereka tuh bekerja juga sama. Memiliki peran-peran yang berbeda. Nah, ketika kita sendiri sebagai pengendali alam semesta di sini, bukan khalifah yang nggak usah jauh-jauh ngomongin bumi yang di luar, tapi alam semesta yang ada di dalam, sebagai khalifah di sini. Berarti teman-teman juga harus mulai sering memfasilitasi informasi-informasi ini harus semakin sering ditransfer kepada semua makhluk yang ada dalam tubuh. Nah, gimana caranya kita itu mentransfer dalam tubuh? Karena sungainya juga sudah kering. Mereka juga butuh air kan? Nah, air itu sebetulnya partikel Tuhan yang masuk, yang kita kenal sebagai boson itu ketika masuk ke dalam tubuh, harusnya itu kan seperti kayak air, tes, mengalir ke semua meridian. Tapi karena memang sudah tidak bisa menerima meridian dalam tubuh ini tentang partikel Tuhan, atau yang disebut nurullah kalau dalam bahasa miskat, orang-orang NU biasanya selalu ngirimkan Fatihah, makanan-makanan untuk rohaninya, ya bisa dengan tawasulannya yang seperti kayak Kang Iman, untuk rohaninya, untuk jasadnya, untuk rijalul gaib dalam dirinya, gitu, dan untuk nurullah Muhammad di dalam tubuh. Nah, ini itu meridian itu sungai. Meridian kecil ini sungai. Meridian besar yang ada dari sini sampai tulang belakang ini itu laut. Nah, kalau kemudian air-air ini itu partikel Tuhan yang berbentuk air ini menetes dalam sini, dan ininya kotor, maka itu akan kebuang lagi. Cara untuk kemudian menyatukan partikel Tuhan ini ya berarti dengan membuat filter di sini di atas, dantian di atas sini. Nah, itu nanti dipelajari oleh teman-teman di level 4 gitu. Karena selama ini ketika teman-teman sudah paham tentang partikel Tuhan, seolah-olah menyerap kayak gini, ketika gini menyerap, mengalir ke dalam tubuh tapi keluar lagi. Karena belum bersih-bersih di sini. Belum siap speknya. Makan wortel, keluar wortel. Begitu, udah. Kayak anak bayi. Oke. Nah, karena dalam diri kita belum siap, maka informasi-informasi pendahulu yang tersimpan di dantian bawah, ini harus terus digelontorkan ke meridian. Oke. Seperti itu loh. Simpelnya kayak gitu. Dan agar kemudian pembukaan ini kan setiap 3 waktu dalam sehari itu terbuka pintunya. Tapi balik lagi, sumurnya terlalu dalam. Berarti Anda butuh sanyo. Oke, sanyonya apa?
jalan kaki. Anda butuh ngangkat lagi. Nanti baru keluar tuh ke meridian, DNA yang tersembunyi. Oke ya, kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami konsep dasar seperti itu, saat ini teman-teman nggak butuh kualitas untuk jalan teh. Tapi yang dibutuhkan kuantitas. Banyaknya. Cukup kualitas mungkin 1 putaran. 1 putaran Anda fokus pada jempol, Anda fokus pada putaran yang ada di sini. Kalau saya membahasakan bahasa sel itu biar berputar. Padahal itu juga bukan yang namanya torus di sini. Torus mah di sini. Medan torus di sini. Di sini itu nanti beda lagi namanya. Oke ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti kembali pada segel tangan. Untuk kualitas berarti nanti saya tatain. 1 putaran Anda yang penting kualitas. Putaran selanjutnya kuantitas. Sebanyak-banyaknya terserah. Karena semakin berarti kan anggaplah itu dinamo pompa airnya itu pompa air biasa yang 300-400. Tapi kalau pakai genset ya sebanyak-banyaknya toh. Nah, seperti itu sih. Kan teman-teman butuh vitalitas yang kuat untuk menyalurkan ini. Dan karena ini sering disalurkan, pasti banyak air-air yang keruh, yang bisa bau atau berwarna gitu. Bahasanya nanti adalah banyak sekali kegatalan-kegatalan dalam diri yang keluar. Maka Anda butuh berendam. Gitu ya. Siap. Ini belum ngomongin jiwa, tapi teknis untuk mengeluarkan cahaya-cahaya dalam diri. Inner beauty, inner handsome, dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Ketika nanti semua DNA dan RNA ini keluar ke meridian, bentroktah itu sel-sel yang sudah membuat kerajaan-kerajaan kecil di dalam meridian itu, yang ada di sinap. Kerajaannya agak besar, itu nanti memiliki yang namanya neurotransmitter. Pembantaian di sana terjadi besar-besaran. Nah, ketika pembantaian terjadi besar-besaran, itu mengeluarkan yang namanya rasa gatal. Rasa gatal itu adalah tempat-tempat di mana belenggu rantai itu mulai dilepas. Berusaha dilepas. Dilepas bukan berarti hilang, tapi masih gini. Oke, masih di sini, ngancam lagi, cerot, gitu lagi. Seret, tarik lagi, tarik lagi. Nah, kebanyakan setiap pembukaan 3 waktu itu ini mulai kebuka, seret, bekerja terus. Kita melakukan banyak hal, menilai, menimbang, cerot lagi, gitu. Jadi kapan ini selesainya? Cara menyelesaikannya berarti memang dengan boson, partikel Tuhan, digelontorin dengan air yang akan masuk ke dalam tubuh. Oke, nah agar luka itu, kalau kata Rumi, kata Sayyidina Ali, kata Imam Syafi'i dan lain-lain, imam-imam yang lain, luka itu adalah tempat di mana nantinya Tuhan akan memasukkan cahaya. Oke, nah, seperti itu sih. Ketika sudah masuk, setiap 3 waktu, kebayang nih, misalkan jam 6 itu dibuka lagi ya. Oke.
Subuh diawali dengan sholat. Ketika Anda sholat, energi itu diputar kan. Kalau bahasa di fisika itu, ketika seseorang itu melakukan sholat, maka melakukan putaran 360 derajat. Berputar nih sebetulnya, apalagi ditambah dengan Anda gerak fisik, jalan, berputarnya lebih kencang lagi. Baru kemudian ketika sudah mulai diawali dengan pemanasan putaran kayak gitu, jam 6 dibuka. Jam 6 pagi nih, trek, kebayang, gitu ya. Banyak sekali yang kemudian ngalir ke lautan dan sungai. Ya, terus makanlah kita makan pagi. Tutup lagi ya. Gitu. Cerot gitu. Cet, gitu udah selesai. Ntar jam 10 kebuka lagi. Trek. Kenapa jam 10 itu dibuka? Agar tidak terjadi kelelahan di siang hari. Nah, kebayang. Kalau teman-teman sampai sekarang itu zuhur nih, anggaplah setengah 12. Males. Sorean gini. Nantilah sejam lagi lah. Nantilah ngepasin lah jam 2 gitu. Gitu. Ingat, berarti ini indikator bahwasanya terlalu banyak makanan yang memang menutup portal yang ada di dantian sini. Ya. Jadi pembiasaannya memang kurangi makan. Persedikit makan, ini akan menjadi penyebab portal ini kebuka secara cepat. Oke. Kalau di yang sepuh-sepuh itu kan saya ngomong di setiap 3 waktu persiapan gitu. Jangan pas nanti mendekati jam 10 pagi gini tidur, real, ngetik ini. Kalau bisa dalam keadaan yang memang sudah benar-benar fit banget. Semangat gitu, nunggu jam 10. Wah, 10 menit lagi jam 10 nih. Siapin minuman yang hangat lah atau apa, dah sip. Dan kalau nanti lebih dari jam 10 Anda masih lemes gitu, sebentar dicek lagi. Jangan malah aduh lapar, makan. Ya, salah. Oke. Nanti makan tuh bisa Anda kan kalau bisa di full kan nanti kan setelah siang. Gitu. Tapi ingat nanti kan ada jam 3. Iya ya. Jam 3 nih. Maghrib. Udah lemes nggak? Atau Isya? Isya nanti biasanya diakhirkan. Ya nggak apa-apa. Kan saya pesantren, Pak. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Saya mah santri ya. Biasanya di pesantren mah diakhirkan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Saya nggak melawan arus kok. Hanya persiapkan. Jangan sampai di jam-jam ketika masuk waktu sholat, Anda lemes. Tanda ketika waktu sholat Anda lemes berarti memang banyak sekali sel-sel baik itu ditidurkan. Sehingga masih banyak sel-sel jelek itu yang kemudian menguasai. Kebayang tuh, kalau sel-sel jelek ini menguasai. DNA kekacauan itu kan belum futuh, belum sempurna. DNA leluhur yang dimasukkan ke sini. Apa yang terjadi? Nanti akan terpengaruh oleh sel-sel yang jelek. Sel-sel yang jelek ini akan menyebabkan nanti jiwa-jiwa Anda juga cacat. Gitu.
sampai di sini teman-teman? Bisa dipahami? Kalau bisa, ini kan permasalahannya Anda pagi habis jalan. Ntar berapa jam kemudian makan kan? Ngantuk. Ya, kalau memang Anda itu masih ngantuan, ya nggak usah makan. Makin error lah. Karena Anda nggak ada pemantauan. Udah kenyang berarti gantian tertutup, penuh. Ya, sel-sel jelek ini mulai berkuasa. Karena tidak dipantau sama Anda, nggak disadari. Kalaupun memang tidurlah dalam keadaan perut kosong, enak. Dengan kaidah 1, saya meniatkan makan 3 hari sekali. Berarti kalau emang lapar, ya makan aja 1. Apalah gitu. Kalau istri saya sudah tahu, saya lebih mementingkan tidur daripada makan. Kalau memang sudah ngantuk, dan saya juga lapar, saya sudah nggak ngurus perut. Karena di situ saya akan mulai menitipkan diri. Hei, jiwa, hei sel, hei ini. Yuk, penguatan 1 jam di dunia nyata setara dengan 100 tahun di dalam dunia semesta. Silahkan. Bukan berarti nanti itu makin diperpanjang 1 jam di dunia nyata, 1000 tahun di dunia semesta dalam dirimu, makin bodoh. Jadi jangan pakai aturan berarti makin jauh makin puas tuh ya jiwa ya. Uji cobanya gini. Enggak. Makin lama semesta yang ada di dalam tubuh, semakin bodoh. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang ada seseorang itu yang hidup diberikan oleh seorang nabi. Kamu pengen apa? Saya itu pengen belajar tentang ilmu bela diri. Baik, kamu saya kasih bisa untuk memperpendek waktu ataupun tidak memutar waktu itu tidak berputar, berhenti saja. Dan biasanya ini 100 tahun. 100 tahun awal dia belajar dengan sungguh-sungguh. 100 tahun yang kedua karena dia itu ambisi, diputar lagi seolah-olah ini jam pasir ya. Habisnya jam pasir di atas itu 100 per 100 tahun. 100 tahun kedua, apa yang terjadi? Akalnya mulai ngeheng. Mulai banyak kegilaan. 100 tahun ketiga, mati dia. Koma. Karena 1, dia sudah tidak lagi bisa merasakan kenikmatan. Pun sama, ketika di alam kesadarannya, dia menusuk dirinya itu sudah nggak kerasa sakit. Sehingga akhirnya dia merindukan rasa sakit. Kalau di dunia kayak gini sakit ya. Kalau di alam kesadaranku, semua, bahkan aku potong ini, tumbuh lagi nanti. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Baru dia bisa memaknai, oh ternyata saya berkembang, itu juga salah satunya dari rasa sakit yang saya derita. Oke. Nah, salah satu sahabat ini, sahabat para nabi yang itu, akhirnya berhasil keluar. Setelah 1000 tahun dia, 1100 tahun. 1100 tahun dia melakukan di alam kesadarannya. Kuantum waktunya udah dibolak-balik. Ketika dia keluar, dia makin hebat dan juga dia memahami, oh ternyata sakit panas, sakit tertusuk, sakit dikecewakan dan sebagainya itu adalah bukti bahwasanya
perkembangan saya akan lebih cepat. Karena di sana bahasa yang lebih halus adalah ternyata cahaya Allah itu masuk lewat luka-luka itu. Gitu ya. Baru harus ada pembuktian, dan itu tercatat oleh Nabi Idris. Gitu, eksperimen kayak gitu. Dan saat ini itu Yahudi dibagi dua. Ada Yudaisme sama Idaisme. Nah, yang lebih banyak mencatat untuk kepentingan-kepentingan di dalam tubuh, untuk wilayah wusul ke Allah, Idaisme. Bukan Yudaisme. Itu beda lagi. Kita nggak usah mikir yang itu yang penting. Oh sudah, simpelnya kayak gitu. Oke, saya cuma menceritakan tentang, oh ternyata penting ya rasa sakit. Penting ya, gitu. Bahkan hanya melihat atau merasakan rasa sakitnya kita sebagai orang tua, melihat anak kondisinya kayak gini, sakit kan? Yus, alhamdulillah. Oke, nah gitu. Nah, karena rasa sakit itu penting, maka gantianmu itu juga mulai akan terbuka secara penuh. Gitu. Kira-kira ingin Anda yang merasa sakit atau Anda melihat saja? Sebetulnya lebih sakit harusnya kalau orang-orang itu sudah mulai khawas, lebih sakit melihat orang yang sakit itu sendiri. Dan ini tercatat sama Nabi Idris sampai akhirnya dilakukan sama Nabi Daud. Maka dia berkomitmen, ya Allah, mulai saat ini saya membantu semua permasalahan orang. Karena dia tahu rasanya sakit. Oke. Jadi ketika Anda lihat tabrakan orang lain nih, alhamdulillah ya, perkembangan buat gantian saya gitu ya. Oh, menari di atas penderitaan orang gitu. Tapi kan bukan untuk itu. Karena batin Anda sudah terlatih untuk, ya Allah, Muslim yang lain ya satu tubuh dengan saya. Gitu. Tapi bukan kasihan loh ya. Kasihan itu yang mengasihi adalah jiwa saja. Atau bisa jadi ego, pikiran Anda. Nanti Anda mulai paham, ketika sudah mulai sering gantian ini kebuka, Anda akan bisa mecah itu Asmaul Husna. Jadi dua bagian. Gitu. Bukan wilayah Jalal dan Jamal, bukan. Itu nanti beda lagi. Oke. Wilayah awam dan wilayah khawas. Atau yang disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim nanti pecahannya banyak banget. Gitu. Pecahan-pecahan. Tapi di wilayah Ar-Rahim sama Ar-Rahman ini nanti digabungkan dengan yang namanya konsep Fibonacci. Di Ar-Rahman itu banyak banget. Banyak sekali part-partnya, lubang-lubangnya. Tapi ini wilayah awam. Ar-Rahman umum. Ar-Rahim khusus. Cuman 2 jalan. Sedangkan Ar-Rahman banyak. Ayo dicek. Di deret angka Fibonacci lebih banyak yang ganjil sampai 99. 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 8, 89. Udah kan nggak ada lagi ya? Oke. Yang ganjil berapa? Yang genap berapa? Iya, yang ganjil dihitung lagi. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Yang Ar-Rahman ada 7. Yang Ar-Rahim ada 3. 3 pun ini nanti cuman di satu ini bergabung. Jadi cuman 2 jalan. Itu kebuka. Itu sudah bukan lagi namanya Asmaul Husna. Nanti ada lagi istilahnya, saya nggak kasih tahu. Nanti Anda mulai browsing-browsing lagi ya. Wah, kacau deh, Pak. Gitu. Nanti aja lah gitu belajar. Oke. Bu Alia pun nanya, kira-kira ya kalau di atas Asmaul Husna ada. Cuma nanti aja lah. Di sini cuma ada 2 jalan, yang ini 7 jalan. Kalau peluang, anggap ini 100%. 100% dibagi 7, dikit ya kuenya ya. Yang ini cuma dibagi 2, 50-50. Kalau nggak masuk ke lubang ini ya, lubang yang ini. Ini tetap enak jadi orang khawas. Enak. Gitu. Tapi kamu harus punya prasangka sendiri bahwasanya saya boleh bercita-cita jadi khawas. Boleh. Makanya Gus Bah itu juga bercita-cita jadi wali ya. Ya nggak sampai jadi wali lah kita gitu kan. Kita yang penting khawas gitu. Tapi masa orang khawas itu ya makannya tiap hari kan gitu. Kalau bahasanya mosok wali itu ya makan aja kerjanya. Ada itu. Ada satu ya, jangan disamakan. Nah, mulai ada pembatasan. Nah, dari situ pembatasan tuh banyak sekali. Pembatasan tuh hampir mirip seperti kontrak jiwa. Tetapi tidak memerlukan yang namanya ritual darah. Cukup dengan Anda berucap janji itu antara engkau dan Allah saja. Ya Allah, indera mana yang mau engkau hentikan dulu? Kalau Cak Nun, Mbah Nun selalu ngomong, mulai saat ini saya tidak, indera perasa saya, pengecapan saya tidak akan pakai. Ya Allah, cabut rasa nikmat makanan saya. Udah nggak kerasa. Kalau masih kerasa, gini-gini, masih kerasa ya ulang lagi, sampaikan ya. Tidak mengecap, sudah tidak mau menikmati, ya makan aja gitu. Itu lebih cepat sebetulnya, sehingga Anda nggak tergoyahkan dengan enak kali ya itu ya gitu. Dan itu sebetulnya juga kajian dari hukum hermetik atau Nabi Idris. Sampai beliau bisa bernegosiasi dengan malaikat. Malaikat, cabut nyawa saya gitu. Gini rasanya. Hidupkan saya gitu. Coba. Enak ngatur-ngatur malaikat ya. Gitu.
Habis itu sudahlah, saya di surga aja. Wah, gitu. Pengaturan itu hanya dari mana yang harus kamu cabut dulu. Masa harus nunggu nanti menjelang mati? Berapa bulan sebelum meninggal tuh mulai dicabut satu-satu ya. Mata. Nah, batasan 5 indrawi dulu deh yang mulai teman-teman pakai. Kalau kemarin di 1 sampai 3 kita bahas kan cuman kayak Abu Yauci, persedikit makan, persedikit bicara, persedikit bergaul, persedikit tidur. Dah. 4. Lebih dispesifikan lagi dalam hukum hermetik itu bisa nggak mempersedikit melihat. Mempersedikit melihat kumaha. Masa lihat tembok aja. Persedikit melihat berarti lebih banyak waktumu engkau pakai untuk kholwat. Sudah gitu aja. Tapi nggak tidur. Gitu. Ini kan kita kholwat tadi ya gitu. Tapi nanti di level 4 itu teman-teman sudah mulai masuk ke wilayah sirul asror. Harus belajar berzikir bukan lagi tentang suara keras dan suara lirik, tapi sudah mulai sirul asror. Tanpa bentuk, tanpa kata, tanpa bunyi, dan lain sebagainya. Itu nanti ada. Sampai tahapannya kalau bisa, itu ya benar-benar di level 5 itu ya teman-teman sudah, ya Allah, tubuh saya sewakan lagi gitu. Kan ini sewa kita dari Allah ya, gitu. Sewain lagi, mangga ya Allah. Kalau mau menempati, kalau kemarin kan cuma hati saja. Hati pun cuma 1 lapis. Dari 7 lapis itu ya. Lapis yang terdalam lagi. Ini seluruh tubuh. Bukan berarti sudah tidak ada keinginan. Keinginan nanti ditaruh di dantian atas ini. Hanya untuk by order. Bu Atin sudah tidak pengen apa-apa, tapi Bu Atin melihat Cecep masih butuh ini, dan Cecep nggak mau ngerepotin ibunya. Maka Bu Atin yang ngomong, ya Allah, Cecep ya masuk lah. Bu Atin dapat dikasih. Seperti itu. Dan melepas ego untuk kemudian orang lain yang dapat, kita yang tidak, kumaha. Gak enak. Level 5 nanti juga tetap dibagi. Kelompok teman-teman ya kayak dulu sama. Kecuali sedikit ada perubahan, misalkan nanti, misalkan kamu asbab lagi dari tajrid, udah kamu asbab. Atau dari asbab kamu ditarik tajrid, itu beda lagi. Gitu loh teman-teman. Persis kan suluk di hikam. Gitu. Caranya yang saya sebutkan tadi itu ketika sudah tidak memiliki apa-apa lagi, itu seperti kayak caranya tajrid. Kayak saya sampaikan juga ke istri saya. Saya sudah di plot. Tek semuanya. Sama ibu saya, sama guru saya. Saya tidak boleh di depan, tapi saya cuman di belakang memfasilitasi. Kamu pengen apa? Itu, oke. Kamu pengen apa? Itu. Gitu. Karena saya cuman pemberi
selang. Saya ngebor ke dalam diri teman-teman, udah bolong, masukin lagi, kasih selang, udah. Butuh apa? Butuh itu Pak, ya jangan minta ke saya. Kalau benda-benda saya nggak ngerti. Masalah perbendaan. Saya cuma ngasih energinya. Udah. Energinya, kerannya nggak pernah dibuka, ngomong makan terus. Gitu. 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 Kayaknya saya cuma nanya ke istri saya, kamu butuh apa? Oh itu. Kenapa kok nggak datang gini-gini? Oh iya. Ya ini permasalahannya. Ya. Maaf ya, saya nggak bisa jadi suami yang memfasilitasi engkau dengan dunia kebendaan. Karena dunia saya sudah diplot di situ. Bahkan dulu ketika sama Yufi saya ngomong, apa mending kita nggak nikah aja ya, Pi? Gitu. Karena pasti nanti istri kita itu menderita, Pi. Gitu. Iya, kita tuh masih muda, kok ya disuruh tajrid. Iya, tajrid aja nggak masalah, Pi. Gitu kan. Saya ngomong gitu. Ini permasalahannya, kita udah langsung diplot, tek. Jangan ikut campur. Gitu aja ketika saya cuman ngasih plot-plot kayak gitu, sering ketempuhan. Gitu toh. Nah, tapi itu ya wilayah yang emang harus diterima. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman sebelum nanti di level 5, berarti kan yuk kejar sekarang yuk. Makanannya itu dipersedikit, diniatkan makan 3 hari sekali. Tapi batasannya tidak boleh yang namanya bobot Anda turun drastis. Dari misalkan Kang Iman berapa sekarang? 45 jadi 40, ngaco tuh. Tambah kurus jadi Batara Karang, jenglot nanti. Oke. Nah, orang-orang yang belajar tirakat tanpa memahami sistematis mekanisme energi, itu nanti makin menyusut badannya. Jadi Batara Karang atau jenglot. Kurus banget gitu. Kayak ahli-ahli meditasi yang di India, di India. kurus banget ya? Ya. Bukan itu. Anda diajarkan mekanisme energi dari awal itu untuk bisa nantinya untuk bisa menggantikan makanan primitif yang ada di dunia dengan makanan spiritual. Makanan spiritual tinggal ngambil esensi dari jeruk. Tinggal ngambil esensi dari sate. Tapi ya jangan ekstrim-ekstrim. Sudah, saya nggak mau makan apapun sekarang. Putuskan aja hubungannya sedikit-sedikit. Mulai sekarang kasih batasan. Mulai saat ini saya nggak boleh makan sate. Kenapa? Saya punya pengisian. Gitu. Akhirnya kan orang-orang guru-guru kayak gitu. Mulai saat ini nggak boleh makan sate ya. Nggak boleh makan kelor. Nggak boleh makan ini. Nggak. Hanya nanti kamu batal itu. Nah, pembatalan syarat-syarat itu kan memang langsung disegel sama gurunya. Hanya untuk satu. Mengurangi salah satu makanan yang ada di dunia. Agar jiwa itu ngerti, oh serius Kang Iman, serius. Kata jiwa aja gitu. Selama ini saya pikir gak serius dia. Nah, pembatasan beberapa hal yang Anda makan, ya jangan picik. Oh, Anda nggak suka bubur, akhirnya mulai saat ini saya nggak makan bubur. Lah iya, emang dari dulu nggak makan bubur ya, karep mulu. Gitu. Ya kalau bisa ya makanan yang Anda suka. Khusus perayaan, Anda makan. Dia kalannya terus. Gitu toh. Oh kalau perayaan terus ya. Susah. Oke.
sehari 3 kali perayaan terus. Gitu. Mendengar gimana nih? Ya, kalau memang bikin batasan, saya sudah mulai tidak mau mendengar apa-apa. Ya balik lagi. Sedikit bergaul berarti ya. Kan enggak. Nah, gitu. Wilayah Anda susah. Kalau kecuali wilayah-wilayah yang memang sudah settle secara keuangan kan. Makanya kan balik lagi, keberlimpahan dulu, uangnya gedein. Biar Anda nggak bingung untuk tirakat ini, tirakat ini, tirakat ini. Bingung lagi nanti. Oke. Makanya jangan buru-buru jadi orang baik. Jangan buru-buru jadi sufi. Loh, masih anaknya ini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya kalau misalkan uangnya banyak ya apa-apa. Itu ya, Bapak nanti apa sih bahasanya Mas Haris teh? Kalau bawa panci, bawa apa itu? 41 hari, 40 hari. Kurut. Nah, kurut nih. Gitu, nyepi bahasanya gitu. Itikaf. Anda kan gampang tinggal bikin rumah satu, ya. Bikin rumah satu, Bapak di sini 40 hari, 40 malam gitu. Sudah jangan diganggu ya gitu. Uang di sana itu kayak gini cukup urus-urusin deh gitu. Bisnis mau rugi mau untung nggak apa-apa terserah. Udah duduk gitu. Enak ya. Nah, kalau keluar Anda belum settle, istri udah makan. Dia Anak tuh saya kayak gimana ya? Gitu terus. jajapkan. Berarti kan uang butuh. Nah, untuk menapaki 4 sawalima itu kan, ya apa caranya? Iya, apa caranya? Gimana caranya uang Anda, jiwa-jiwa itu sudah mulai paham. Nah, biar jiwa-jiwa itu menurut pada diri Anda, apa yang harus Anda kurangi takaran dalam tubuh. Nggak mungkin pembatasan mata, telinga, hidung, dan pipi gitu. Nggak mungkin tuh. Gitu. Kecuali satu, mungkin saat ini mulai mengikrarkan diri, ya Allah cabut rasa nikmat pengecapan saya. Itu kan nggak kelihatan. Seolah-olah makan tapi nggak terlihat sama orang. Tuh. Yang dilakukan Cak Nun, Mbah Nun, makanya kasar banget kan. Gitu. Atau membuat batasan tubuh ini beratnya sampai, kalau saya berarti saya tambahkan 100 kilo tiap hari. Jadi badan tuh terasa berat. Bangun tidur bukannya seger tapi Masya Allah capeknya. Karena sudah tidak bisa lagi bergerak ketika ketika mau bangun. Kebayang itu dalam satu posisi miring tidur 100 kilo. Itu kayak 100 kilo itu jatuh ke satu sisi. Akhirnya ketika bangun sakit banget badan. Batasan itu kan nggak terlihat. Tapi kita lakukan. Gitu. Ada yang sampai membuat batasan yang ekstrim dengan mimpi. Mulai saat ini ya Allah, berikan saya mimpi-mimpi yang memang bukan indah. Tapi tentang semua hal yang memang belum tertata. Akhirnya terjadi setiap hari mimpi teh jelek banget. Tapi nggak dikaitkan dengan ini. Tapi langsung dimasukkan ke diri. Oh, itu bagian diri saya. Akhirnya ya takut tidur ya. Ada fase di mana dia akan takut tidur. Oke. Nah, batasan yang memang bisa dilakukan, cabut itu indera perasa Anda. Cabut beberapa hal yang memang ini harus dipantang oleh Anda bahasanya gitu. Karena saya masih baik,
gitu kan nggak langsung nentuin ya gitu. Kecuali saya udah saklek gitu. Nah, sekarang nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Nah, tapi ya jangan picik ya. Kalau bisa makanan yang paling Anda suka. Apa ya? Iya wes gak usah dipikir, nanti aja pas habis dari sahur. Semakin kayak gitu, Anda menempah diri, Anda juga memakai batasan, larangan. Konsep itu dipakai dua-duanya, makin bagus. Oke, jam berapa sekarang ya? Baru jam 10:30. Sudahlah, sudah selesai. Untuk yang level 3, saya tidak mewajibkan, tapi Anda sepertinya kayaknya butuh dengan setiap kajian harus didengarkan secara cepat. Biar enggak, kalau Anda selang-seling, ya perkembangan Anda di NPT juga selang-seling Bang Intan. Terhambat banget. Gitu ya. Nah, saya balikin lagi ke materi. Bukan berarti ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kata guru saya, itu nggak ada landasannya. Ada semua. Kok beda ya Pak ya? Padahal satu guru misalkan, itu muridnya, dua-duanya muridnya Abah Hanom. Yang satu nggak boleh makan ini, yang satu nggak boleh makan ini. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar kan? Emangnya jadi guru dia. Gitu. Kalau seseorang itu sudah mulai posisi khawas atau khawasul khawas, itu dia bisa menentukan batasan untuk muridnya. Misalkan, mulai saat ini jempol kaki kirimu itu untuk itu. Jadi nggak standar. Walaupun nanti misalkan level 1 itu kaki kirinya, jempol kaki kirinya dipakai untuk merestart, beda hasilnya dengan yang level Anda. Karena emang sudah bisa disetting. Gitu. Sudah tahu kan berarti ya? Masih ingat? Apa yang Anda harus lakukan? Kualitasnya cuma satu aja untuk menempatkan diri, 1 keliling atau 1 kilo misalkan. Misal loh ya. Sisanya kuantitas. Sebanyak-banyaknya. Anda menderita juga ya nggak apa-apa. Anda nggak bahagia langkahnya nggak apa-apa. Gitu. Mau lambat, mau cepet, ya nggak apa-apa. Yang penting kuantitasnya. Banyak-banyak. Jadi ngobrol sama Bu Atin, sampai batasnya kayak gimana? Kalau saya biasanya sampai saya nggak bisa nafas. Tapi jangan ikutin ya. Gitu. Langkah kakinya dipakai untuk lari, untuk yang mengukur kuantitas ya. Sampai saya lari, sampai saya pakai nafas pendek, nafas panjang pun sudah nggak bisa. Dan harus posisi telentang. Harus tidur aja langsung. Gitu pun sudah kayak mau pingsan aja. Udah cekot gitu. Dan saya telentang, oh itu batasan saya. Berarti ketika saya pun berjalan, batasan saya pun sampai situ. Nah, tinggal Anda mau merayap, apa mau loncat. Kalau mau loncat berarti ya Anda kuantitasnya campur aja dengan jalan dan berlari. Tapi untuk yang sepuh nggak usah, jalan cepet aja. Nah, gitu kan. Saya udah setkan di tempat Anda. Kalau untuk teman-teman yang khusus di sini, putaran kecil untuk lari dan jalan cepat, putaran
jalan besar. Rute gede itu untuk jalan santai, jalan standar. Dan untuk beberapa orang-orang yang tidak bisa melingkar rutenya, saya sudah setkan jarak Anda yang terjauh dari lokasi start awal itu bukan untuk apa namanya, untuk lari, untuk jalan. Dari titik 0 sampai beberapa ratus meter, saya cuman settingkan sampai 200 meter, itu Anda bolak-balik lari. Gitu. Oke. Nanti energinya berbeda di sana. Asal gancang asal cepat gitu bapaknya. Jadi bilang benar. Emang agak berat gitu. Mohon. Rasanya tuh. Dan pegang pertama, mana dikasihkan saja gitu juga. Iya. Jadi capek jadi masa. Mohon. Itu gitunya. Mohon. Tadi pas jalan sempat nanya di dalam diri, ini lingkaran kecil bisa dipakai nggak ya? Udah kok bisa, semuanya udah di ini. Dikembalikan lagi settingannya. Biar nanti penyerapan yang ada di Jogja itu bisa naik lagi. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak di close. Sudah nggak ada. Jangan lupa berendam, jangan lupa jalan, dikuatin jantungnya dengan plum, gitu. Saya sarankan plumnya yang sudah kering saja, jangan yang masih segar, mahal, gitu. Kalau plum kering kan enak, rasanya kayak kismis gitu aja, kenyal-kenyal gimana gitu. Ibu mah kayak itu kemarin masalah. Jadi kayak manisan jerami. Yang apa? Plum. Jadi asik ya. Hitam. Enggak merah. Jadi itu kayak buah segar gitu, jadi ngeras gitu. Jadi kayak cermai juga manisan cermai, cuman merah gitu warnanya. Ya kalau emang ada budget ya beli matcha. Matcha Peru. Kalau bisa yang hitam, kalau nggak ada ya mangga yang merah juga bisa, yang putih juga bisa. Kalau ada, nggak usah dipaksain. Yang penting sekarang itu ngomong duit UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau ada uangnya ya bebas langsung. Beli apa aja. Terus ada satu titik nanti di mana Anda akan lelah untuk mengkoreksi ataupun memerintahkan jiwa. Dan ketika lelah nanti, sebetulnya yang lelah siapa? Rohani apa ego? Ego. Jadi yang ya, ketika ego lelah, berarti mental juga lelah. Ketika mental Anda sudah lelah, healing. Jadi mulai saat ini, ada uang berapapun, simpen. Ada satu celengan untuk healing.
healingnya juga nggak usah terlalu inilah, standar-standar teman-teman yang memang tempat yang memang bisa untuk teman-teman pakai untuk healing yang mana silahkan ya. Terus dicek-cek lagi momentum-momentum nantinya, kapan momentum-momentum bulan-bulan, tanggal-tanggal terbaik ya, tanggal-tanggal yang ada di kalender Hijriah Islam itu loh. Momen nanti tahun baru Islam, yo gunain perayaan, kalau nggak bisa pilih. Kalau nanti kan saya izin untuk ke Cikadut ya, ke Bandung, nyepi di kaki gunung gitu. Kalau ke Gunung Arjuna kan ya jauh. Kalau ke gunung yang mana deket Buati? Gunung Gede, Pangrango gitu. Yo budgetnya juga lumayan, iya. Yang deket-deket sih. Gunung Cupu Ciamis enggak asik, udah enggak asik lagi gitu. Saya masih lihat yang paling bagus Lembang udah enggak asri ya. Oh Cikadut ya. Dari pemakaman Cina ke atas ya. Gitu. Itu lebih asik. Oke ya. Nah gitu. Terus mulai dicek, setiap hari itu memiliki makna. Selasa itu harinya rajanya ilmu kan? Jam berapa? jam 8 dan 9. Jam 8 dan Rebo? Rebo teh apa? Saya tuh sudah setkan itu di alarm. Rabu apa? Kamis? Hari apa itu? Harinya apa? Rabu dan Kamis Jumat apa gitu. Sudah ada di Suluk Anahata kok. Gitu. Saya tuh mau ngasih berbaik banget kemarin tuh, saya udah nyiapin. Baik ya gitu. Gak usah gitu. Sudah saya siapin di catatan semuanya. Kapan saya kirim ini? Udah Selasa aja. Mau kirimin semua hari, wah cek pena, gak usah gitu. Taruh gitu. Oh, kejamnya kalau keluar. Oke ya. Sampai Sabtu pun itu juga bagus. Ada sisi yang bagus. Jam berapa? Anda cek-cek lagi. Ya. Saya pengen Anda jadi semuanya jadi pesalik yang gak keluar dari koridor peran teman-teman. Ya kalau sukanya Anda itu kerja di bank, ya kerja di bank aja. Tapi jadi pesalik kan asik. Saya pernah mengajari seseorang yang di asuransi. Dia kerja di asuransi berapa tahun. Saya belajar dari dia dulu. Oh gini, akhirnya saya ajarkan. Asuransi kamu kan bagus. Bisa nggak pakai nipu orang? Pakai. Kan kebanyakan ketika orang menawarkan asuransi itu kan double ya. Saya udah pakai Pak. Oh ini bagus Bu, nanti ini buat pempes gini. Itu mah untuk kepentingan memang kepentingan dia saja, bukan untuk kepentingan klien. Gitu. Karena saya juga pernah bodoh seperti itu, double itu, bodoh saya gitu, nggak tahu ilmu yang ini. Nah, setelah itu sampai diajarkan detail-detail. Bu, bulan ini sampai bulan ini di tahun ini saya sarankan untuk persentasenya di
rubah untuk asuransi apa itu untuk sampai kayak ngegolang dana biar makin bagus, uangnya makin banyak. Ini untuk ini sampai ini dikurangin biar nanti Anda juga dapat banyak fee gitu. Bu, tahun ini Anda cabut dulu, jangan langsung seterusnya gitu, ambil dulu nanti masukin lagi, itu pun diperhitungkan. Dan setiap klien di guidance satu persatu. Sampai sekarang orangnya omsetnya gede banget. Karena dia sudah tahu celah, oh ini akan ada agenda ini. Agenda ini. Kayak misalkan gini, oh untuk agenda 2030 biar agak chaos sedikit, berarti apa yang dimasukkan sebetulnya? Oh itu, oh iya. Untuk asuransi Bu, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Salah satunya, satu, gangguan mental seseorang, gangguan ego akan semakin membesar, mental semakin menipis, jiwa makin berontak, hanya gara-gara satu, pergeseran settingan. Apa itu? AI. AI. Gitu deh. Itu program saja dari grup sebelah. Agar semakin kesini mentalnya makin kena. Oke, egonya makin kena. Bapernya juga mulai. Anda kan ngerasa terwakili ya sama AI ya. AI lah gitu bahasanya. Gitu. Ada sapi koruptor, Pak? Ada jual daging koruptor gitu. Wah, gitu. Ayo zakat ke sini biar kami bisa beli Lamborghini gitu. Terwakili ada ya ngakak-ngakak gitu. Ya Allah. Gitu. Tanpa sadar ego Anda kena. Nah, itu kan aspirasi rakyat, Pak. Oh iya. Makanya yuk mulai truk matanya ini, telinganya ini ya dikurangin. Kan seolah-olah toh fasilitasi rakyat, sebetulnya ini cuma agenda saja untuk membuyarkan. Gitu. Ya, dah. Jadi nanti gibah lagi saya. Gitu. Ini mah cuma ngasih contoh langsung praknya kayak gitu. Oke, Bu. Mau diterusin lagi AI-nya. Gitu. Tukang bakso vs polisi bumil. Polisi-polisi yang gendut-gendut. Besok saya harus makan, kayaknya bisa makan wagyu gitu. Daging, gak bakso terus gitu. Kayak gitu. Sudah stop gitu. Sudah nggak usah terlalu ngurusin itu. Sudah ada bagian-bagian yang ngurusin. Teman-teman yang penting gimana caranya dapat uang banyak. Wes. Biar nanti tirakatnya juga makin kuat. Ya. Gitulah buatin. Oke, mangga saya serahin ke Kang Imam. Dan caranya teman-teman sudah dipermudah dan dipersumpah ya. Tidak banyak yang dituntut dari kita. Jalan. Teman-teman masih ingat di Jogja permintaan yang diminta ke kita itu nggak banyak sebetulnya. Mau jalan. Udah gitu aja. Dan malam ini lebih berbanyak ya bahasannya.
lingkaran pertama kualitas, lingkaran selanjutnya kuantitas. Clear ya teman-teman yang sedang berjalan dari kemarin, banyak pertanyaan. Tanpa sadar ada banyak tanda tanya di jalan. Kok di lingkaran kedua jadi begini, kok di lingkaran ketiga jadi begini. Jawabannya sudah disampaikan malam. Teman-teman yang baru gabung, Mbak Diah ya, harusnya di push up dulu, telat datang. Insya Allah nanti live recordnya di share ya, yang ingin menyimak kembali. Seharusnya sih sudah mulai rajin mengulang-ulang ya, termasuk saya. Demikian teman-teman untuk live malam ini. Sekali lagi bahwa yang diminta ke kita tidak banyak. Jalan. Sampai jumpa kembali di live selanjutnya dan berikutnya teman-teman. Geser kanan dikit, nggak mau nanti saya dibandingin sama Aris. Aris, saya kalah ganteng nantinya. Saya tahu maksud Anda. Dia Gatel banget lihat orang cakep. Enggak. Malam ini mohon maaf nggak dikabulkan permintaannya Mbak Dia. Soalnya nggak kirim mawar banyak. Sampai jumpa kembali teman-teman di live berikutnya. Nah, malam jam 23.04. Saya sudah ya, dan saya izin off teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.